Shalom, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyampaikan tentang penglihatan saya tadi malam yang bagi saya sungguh nyata, dan itu merupakan pertanda baik daripada Tuhan, dan ada juga pertanda yang buruk daripada Tuhan untuk kita manusia, supaya kita berdoa, berjaga-jaga selalu. Kita senantiasa mengharapkan kuasa dan kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya mendapatkan penglihatan itu sekitar jam-jam 1 ya. Jam 1 lewat ya kalau tidak salah, saya tidak melihat jam karena saya belum tidur pada waktu itu. Belum tidur betul, saya langsung mendapatkan sebuah penglihatan tentang sesuatu yang dari alam supranatural, spiritual, menyampaikan pesannya kepada kita manusia. Saya melihat awalnya itu seorang prajurit, ya, seorang prajurit memakai semua perlengkapannya itu dari emas. Topi emas, bajunya emas, sampai sepatunya itu serba emas. Topinya itu agak panjang ya ke atas, dan dia berdiri di pinggiran pantai sambil tangannya itu terangkat. Ya, kedua tangannya itu seorang prajurit itu terangkat, dia dari arah menyamping ya. Jadi dia menyamping, menghadap menyamping. Ya, saya melihat dari arah depan ya, seorang prajurit yang memakai baju serba emas, itu tinggi besar. Dia bukan manusia ya, tetapi seorang malaikat ya. Dia membentangkan kedua tangannya seperti menahan sesuatu, dan tangannya itu satu berada di laut dan satu berada di darat. Tangannya dia ada sementara menahan sesuatu. Pada saat itu penglihatan saya terjadi tiba-tiba ya, dan pada saat itu seketika itu juga bukan seperti air laut biasa yang kita lihat ini dengan bergelombang, walaupun gelombangnya ini agak keras ya, gelombangnya deras. Bukan, tetapi air laut itu tingginya itu sekitar 10-15 meter, sangat tinggi. Dia, air laut ini naik seperti gedung-gedung pencakar itu naik sangat tinggi, dan air laut itu saya lihat seperti dinding kaca itu, dan keluarlah dari laut itu penglihatan. Dalam penglihatan yang pertama itu keluar kereta emas yang seorang yang membawa kereta emas itu seorang kakek-kakek, dan di belakang kereta emas itu banyak seperti seperti kayu-kayu, tapi dari emas semua ya, berbentuk kayu seperti tombak begitu, tapi di ujungnya itu lambangnya itu bulan sabit. Semua di dalam kereta itu saya melihat lambangnya itu bulan sabit. Satu kereta itu kereta pertama, kereta emas pertama. Dan yang membawa kereta itu seorang kakek-kakek tua. Ya, saya juga tidak kenal. Saya hanya diberikan penglihatan seperti itu, masuk di dalam dimensi lain, dan seketika itu hilang. Kereta itu naik ke darat, keluar dari laut dan naik ke darat. Hilang penglihatan itu, muncullah kereta yang kedua. Kereta yang kedua itu saya tidak lihat lagi penunggangnya, hanya saya fokus di muatannya. Itu penuh dengan tanduk-tanduk banteng yang besar, tanduk-tanduk banteng yang besar, terbuat juga dari emas. Full di dalam muatan kereta yang kedua itu, tanduk banteng emas. Ya, tapi saya mendapat sinyal ini sepertinya pertanda baik dua kereta emas ini. Tetapi penglihatan yang terakhir itu, setelah dia naik ke darat, itu muncul muka serigala campur singa campur anjing.
susah untuk membedakan binatang itu yang bercampur pada saat itu. Saya melihat sungguh nyata itu antara serigala, anjing sama singa. Itu setan ya. Dan kata roh itulah setan 666 itu ya. Jadi pada waktu penglihatan itu terjadi, tubuh saya ini sangat lemas ya, dan jantung saya ini langsung berdebar-debar. Saya langsung keluar dari tenda untuk minum air putih ya, karena jantung saya ini berdebar-debar dan tubuh saya ini sangat lemas ya, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun kita berada. Dan saya tidak tidur, mulai dari penglihatan itu saya bertanya-tanya, Tuhan, tanda apakah ini? Tetapi saya mendapatkan seperti sinyal ya, penglihatan kereta emas itu pertanda baik. Tetapi penglihatan yang ketiga itu yang keluar binatang itu dengan berbagai lambang kode binatang itu ya, berubah-berubah muka binatang itu ya, warnanya hitam abu-abu ya. Itu setan, iblis yang akan berkuasa. Dia keluar juga dari laut dan dia naik ke darat. Dan saya melihat ya, seorang prajurit itu tinggi, besar, dan perlengkapannya itu semuanya dari emas, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan Roh Kudus itu mengatakan, kata Roh, hanya orang yang berhikmat daripada Allah yang akan bisa menafsirkan penglihatan saya ini, akan didapat jawabannya. Karena pesan ini sangat penting dari dunia supranatural, spiritual ya, memberikan pesan kepada dunia nyata melalui pesan singkat itu dalam berupa penglihatan ya. Hanya orang yang memiliki hikmat saja yang bisa mengetahui arti dari pesan itu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hendaklah kita senantiasa berjaga-jaga pada saat ini. Kita senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Kita senantiasa berdoa sungguh-sungguh. Kalau kita kuat, kita berpuasa. Ya, kita berjaga-jaga karena kita sudah di waktu detik-detik terakhir. Pada saat ini kita harus benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita membuat hati Tuhan itu, hati Allah itu berduka, sedih melihat kita, perbuatan dosa kita. Dosa-dosa kita telah ditebus, dibayar lunas, tuntas di atas kayu salib. Tetapi senangkanlah hati Allah itu dengan perbuatan-perbuatan, melalui perbuatan hidup kita, di dalam kita menyembah Allah, di dalam roh dan kebenaran. Jangan kita mendukakan Roh Kudus dengan perbuatan dosa kita, sambil kita berkata, kita manusia yang lemah, ya wajarlah kita berbuat dosa. Jangan, anak-anak Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita sudah berada di dalam dimensi alam ilahi itu, kita harus senantiasa menyenangkan, menyukakan hati Tuhan Allah. Jangan kita membuat hatinya menjadi sedih. Roh Kudus itu, roh kebenaran itu jangan kita buat menjadi berduka atas tindakan kita. Karena apa? Tubuh kita ini adalah bait Allah yang kudus. Pesan itu ya, pasti ada seseorang yang di dalam dunia ini, di muka dunia ini, kalau membaca postingan saya atau mendengar YouTube saya ini, pasti dia akan mengetahui arti daripada penglihatan saya ini, karena mengandung arti yang sangat dalam, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dua sinyal ini yang saya tangkap, sinyal kebaikan dan ada juga sinyal keburukan ya, yang dikirimkan pesan dari alam supranatural kepada kita manusia. Diberkatilah anak-anak Tuhan yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Diberkatilah jalan hidupnya, diberkati secara rohani, jasmani ya, semuanya. Kita selalu diberkati Tuhan. Tuhan menyertai langkah-langkah hidup kita.
keluar pintu masuk rumah kita, dihalaunya kita dari segala malapetaka, mara bahaya, virus, bencana alam. Ya, karena malaikat Tuhan senantiasa menjaga kita, menyertai kita di sepanjang hidup kita. Anak-anak Tuhan, selalu ada berkat-berkat Tuhan yang nyata, yang akan dia terima, yang akan dia rasakan apabila dia bergaul karib dengan Tuhan Allah. Menyenangkan hati Allah itu di dalam kehidupannya. Baiklah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa mengasihi Tuhan, bukan hanya di mulut saja, di bibir saja, tetapi mari kita muliakan tubuh kita ini di dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, dengan menjaga kesucian kebenaran hidup kita. Karena apa? Allah telah menebus dosa-dosa kita. Allah telah membayar lunas pemberontakan kita di atas kayu salib itu. Jadi kita senangkan hati Allah dengan perbuatan kita, dengan mulut kita, kita memuji, menyembah, mensyukuri akan semua keindahan yang Allah ciptakan dalam hidup ini. Betapa indahnya alam ini jikalau kita melihat bahwa sungguh indah yang Tuhan ciptakan kepada kita manusia, supaya hidup manusia itu berbahagia, mensyukuri segala apapun yang Tuhan ciptakan. Diberkatilah kita yang senantiasa mengandalkan Tuhan, yang hatinya selalu terpaut kepada Tuhan, yang hatinya selalu mengucap syukur dalam keadaan apapun juga. Haleluya, 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 amin.